Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi kedua ya daripada daurah mata sugro-sugro ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang muqaddimah, apa itu ilmu kalam. Sekarang kita akan mulai masuk di dalam matan daripada kitab sugro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wadah ya. Biasanya itu memang di dalam kitab apapun, setiap kitab akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dimulai dengan Alhamdulillah. Banyak hadis-hadis dan saya rasa pembahasan terkait Bismillahirrahmanirrahim dan terkait Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan yang sudah sangat umum sekali dan saya tidak ingin mengulanginya lagi karena kalian pun sudah mengetahui di dalam kitab manapun pasti ada pembahasan tentang bismillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang perlu diketahui adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata Rob di dalam bahasa Arab itu bisa maknanya itu dua. Bisa maknanya itu tuan. Rabbul bait sahibul bait. Dulu ketika Abrahah menyerang menyerang Mekah, biasa ya kan, menyerang Mekah kan tidak langsung, kan berjalan desa per desa kan, berjalan lagi, ada desa berhenti terus sampai berjalan sudah mendekati Mekah. Dia menemukan ada 200 ekor onta sedang digembala, diambil oleh Abrahah. Pada saat itu Abrahah ini tanya, onta ini milik siapa? 200 onta ini miliknya Abdul Muthalib, kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini salah satu tokoh yang ada di Quraisy. Oke, orangnya suruh ke sini. Kalau orangnya ke sini aku kembalikan ontanya. Betul. Abdul Muthalib dikabari bahwasanya ontanya dirampas oleh Abrahah. Kalau kamu ingin ontamu balik, silahkan kembali, silahkan datang ke tempatnya Abrahah. Betul. Abdul Muthalib datang. Cahaya Nabi ada di situ. Dengan arti kan memang Nabi masih belum dilahirkan ya, pada saat itu. Masih bulan tahun di mana Nabi dilahirkan, masih belum lahir lagi Nabi. Dengan arti asar daripada nubuah itu ada pada keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib ini sangat bercahaya dan sangat handsome, sangat ganteng dan sangat berwibawa. Ketika dia itu masuk ke kemahnya Abu Lahab ini langsung berdiri menyambut siapa namanya Abdul Muthalib. Silakan duduk di samping saya. Akhirnya Abrahah ini tanya kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, kamu ini kesini ngapain? Aku kesini ingin mengambil ontaku. Saat itu juga langsung Abrahah ini mengkritik, kamu ini Abdul Muthalib, kamu ini kan orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, orang-orang Quraisy yang menjaga Masjidil Haram. Dan aku ini dari Yaman kesini itu untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Abrahah itu membuat Ka'bah yang baru di Son'a, buat Ka'bah. Jadi membuat gereja yang ada Ka'bahnya agar orang-orang kalau haji tidak perlu ke Mekah, ke Yaman saja di Son'a. Ya beda kan, ini kan rumah buatannya Abrahah, ini buatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya
rumahnya apa namanya Ka'bahnya Abraha ini tidak pernah rame. Tidak ada yang mau haji di situ. Sampai suatu saat ada orang Arab mabuk pada saat itu. Mabuk ngelihat Ka'bahnya Abraha berak di situ. Malam-malam berak, pagi-pagi Abraha kok nemu ada kotoran manusia di Ka'bahnya, marah Abraha. Dia mengatakan bahwasanya tidak mungkin proyek Ka'bahku ini berhasil selama Ka'bah yang ada di Mekah itu masih ada. Aku harus menghancurkan Ka'bah yang di Mekah agar orang-orang ketika haji terpaksa haji di Yaman. Itulah yang menyebabkan Abraha itu menyerang Ka'bah. Akhirnya ketika ditanya, aku kesini ini mau menyerang Ka'bah. Seharusnya kamu kesini meminta aku agar tidak menyerang Ka'bah. Lah kok kamu kesini malah meminta aku untuk mengembalikan apa? Ontamu. Lihat jawabannya Abdul Muttalib. Yang sampai sekarang jawabannya beliau itu diabadikan di dalam sejarah. Apa beliau katakan? Ana Rabbul Ibil. Ana Rabbul Ibil. Aku ini Rabbul Ibil. Aku ini pemilik manusia. Aku ini pemilik onta. Walil baiti wa anna lil baiti rabban sayahmi. Rumah ini bukan rumahku, Ka'bah ini bukan rumahku. Ka'bah ini rumahnya Allah. Aku pemilik onta, aku melindungi ontaku. Ka'bah ini miliknya Allah. Siapa yang melindungi Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, lihat kata-katanya Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil. Kata-kata Rabb di sini maknanya apa? Sohib. Maknanya apa? Sohib. Bisa jadi makna Rabb maknanya juga dari kata-kata Robba yurabbi yang artinya tarbiyah, mendidik. Rabb di sini Imam Sanusi mengatakan bahwasanya Rabbul Alamin aslut tarbiyah. Tengok aslut tarbiyah. Maka Rabb bukan pemilik alam semesta, tapi pendidik alam semesta. Loh, Allah Subhanahu wa taala itu mendidik alam semesta. Apa itu mendidik? Dibilang naqlu syai'i min amrin ila amrin hatta yasila ila ghayatin aradahal murabbi. Ini namanya mendidik. Bahwasanya Anda itu nakal, Anda itu memindah sesuatu sedikit demi sedikit sampai Anda sampai ke titik yang diinginkan oleh Anda sebagai pendidik. Jadi saya kalau mendidik murid saya akan memindahkan murid saya sedikit demi sedikit, menaikkan derajat murid saya sedikit demi sedikit sampai di titik yang saya menginginkannya. Maka yang namanya tarbiyah adalah membawa orang yang Anda didik kepada kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Kalau Anda mendidik seseorang, ya Anda menyampaikan orang itu ke dalam kesempurnaannya sebagai manusia. Kalau Anda mendidik kambing, ya Anda menjadikan kambing itu sempurna sebagai kambing. Anda pelatih singa, ya Anda menjadikan singa itu sempurna sebagai seorang sebagai seekor singa. Ini yang namanya apa? Tarbiyah. Farabbul alamin yang mendidik alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta? Iya. Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta dengan cara menurunkan syariatnya. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah aslut tarbiyah. Itu adalah didikan Allah untuk kita. Dengan arti kalau kita melakukan syariat Allah, kita sedikit demi sedikit akan sempurna. Kalau Anda komitmen sholat, zakat, puasa, Anda suatu saat akan sampai ke dalam kesempurnaan nisbi sebagai manusia. Kalau Anda semakin bermaksiat, Anda mencuri, Anda korupsi, Anda narkoba, Anda menggibah, semuanya Anda lakukan sedikit demi sedikit, Anda akan turun derajat, bahkan sampai seperti kal an'ami balhum adol. Kenapa semacam itu? Ya, semua ini terbina atas sebuah konsep yang ada di dalam ahli sunnah yang kita kenal dengan nama al-kasab. Dengan nama apa? Al-kasab. Apa itu al-kasab? Al-kasab adalah bagaimana amal yang Anda perbuat, pahalanya melekat di dalam jiwa Anda. Anda sholat,
Anda mendapat pahala. Pahala ini mana? Pahala ini bukan hanya setakat ditulis di dalam kitab Anda, di dalam kitab amal perbuatan Anda. Akan tetapi pahala ini akan menjadi bagian daripada diri Anda. Ketika saya memanggil Iqbal, Halpiani, Rohimi, ataupun siapa itu, nama itu bukan hanya untuk badan Anda, bukan. Akan tetapi untuk badan dan semua dosa dan pahala Anda. Maka Iqbal adalah sebuah zat yang di dalamnya ada badan, jiwa, pahala, dan dosa. Semakin banyak pahala Anda yang melekat pada jiwa Anda, semakin tinggi derajat Anda sebagai manusia. Semakin banyak dosa Anda, semakin rendah derajat Anda sebagai manusia. Karena itu, Anda akan melihat perbedaan akhlak, perbedaan attitude antara ustadz dan preman. Betul apa tidak? Ustadz sabar, lembut, kalau ngomong pelan. Lihat preman, walah antem yai, dikit-dikit antem yai, bakar, kan semuanya gitu kan, bakar, ayo wis tawur. Nah itu apa namanya? Itu namanya preman, itu namanya penjahat. Lihat attitude, perbedaan attitude antara ustadz dan preman. Kenapa? Sama-sama manusianya kok. Ustadz manusia kan, preman juga manusia kan. Apa yang membedakan akhlak mereka? Yang membedakan akhlak mereka adalah perbuatan mereka sehari-hari. Penjahat, preman ini jarang sholat, tatonya banyak di mana-mana, buat perkara-perkara yang haram. Ustadz sholatnya 5 waktu jamaah terus, tadarusan. Ini akan mempengaruhi akhlak Anda. Perbuatan itu mempunyai implikasi, mempunyai akibat. Apa itu? Ada dosa dan ada pahala. Dosa itu akan melekat pada diri Anda. Itu kan di dalam hadis dikatakan bahwasanya kalau ada orang itu berdosa, ada titik hitam kan? Titik hitam sampai nanti itu akan mencakup, akan meliputi semua hati Anda sampai hati Anda itu hitam. Itu adalah asar hakiki daripada dosa. Maka dosa itu bukan hanya perkara yang ada dalam kitab saja, tidak. Dosa itu perkara yang real. Cuma Anda tidak bisa melihatnya. Tidak semua yang tidak bisa Anda lihat itu tidak Anda. Dan ini terbina atas salah satu konsep daripada mazhab ahli sunnah, namanya tajassumil a'mal. Bahwasanya amal perbuatan Anda akan dirilkan oleh Allah dan itu akan menjadi bagian daripada jiwa Anda. Dan nanti pada hari kiamat itu pun akan menjadi sebuah real. Ada yang nanti hari kiamatnya itu ditemani dengan naga, ditemani dengan ular. Semua itu adalah perwujudan amal perbuatan Anda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Ada perintah, ada larangan. Lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Disitulah bentuk tarbiyah Allah. Dan Allah tidak mengambil untung apapun ketika manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Berbeda dengan saya. Saya kalau murid-murid saya itu bagus, saya mengambil untung. Wah, ini muridnya Habib Ali. Saya pun mendapat nama yang bagus. Saya pun mendapat reputasi yang bagus. Saya mengambil keuntungan daripada murid saya. Bukan hanya saya, semua guru semacam itu. Anda mengajar di kampus, mengajar di sekolah, kan pasti ada gajinya kan? Itu kan tidak tidak gratis kan? Ketika Anda mengajar, Anda mengambil untung, Anda tarbiyah. Tapi tidak hanya menguntungkan murid Anda, tapi juga menguntungkan diri Anda sendiri. Ini tarbiyatun naqisah, tarbiyah yang kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala al-murabbil hakiki. Kenapa? Karena Allah menginginkan hambanya untuk sempurna tanpa mengambil sedikit pun keuntungan daripada hambanya. Ini puncak di dalam tarbiyah. Yang ini tidak mungkin ada kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tarbiyahnya bukan tarbiyah naqisah, karena dia akan mengambil untung daripada muridnya. Sama ada keuntungan material atau imaterial. Keuntungan materi, mendapat iuran, mendapat gaji, mendapat uang, mendapat durian, mendapat macam-macam.
atau keuntungan imaterial, mendapat reputasi yang bagus. Ini tarbiyah yang tidak hanya membawa muridnya kepada kesempurnaan, tapi juga membawa murabbinya ke dalam kesempurnaan. Maka tarbiyah menguntungkan dua belah pihak. Itu bagi makhluk, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Tarbiyahnya Allah hanya menguntungkan makhluknya saja. Ketika kalian semuanya menjadi wali kutub semuanya, Allah tidak bertambah sempurna. Kalian semua menjadi preman, menjadi penjahat semua, Allah tidak bertambah rendah. Inilah perbedaan antara tarbiyatullah dan tarbiyatul makhlukin. Maka dengan ini Allah bisa disebut dengan murabbil hakiki. Murabbil hakiki, Rabbul alamin. Alamin, jadi ada alam, ada alamin. Alamin ini jamak daripada alam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya alamin jamak yang lebih sedikit daripada mufradnya. Dikatakan alamin itu yang berakal, yang mempunyai akal. Alam yang mempunyai akal apa itu? Manusia, jin, malaikat. Tiga ini. Ini namanya apa? Alamin. Alam beda lagi. Alam segala sesuatu selain Allah. Itu namanya apa? Alam. Mana yang lebih umum? Alamin apa alam? Alam lebih umum daripada alamin. Padahal alamin jamak daripada alam. Aneh kan? Maka walaupun alamin ini jamak daripada alam, tapi alamin lebih khusus daripada alam. Jika disebutkan kata-kata alam, disebutkan kata-kata alam di dalam ilmu kalam, artinya adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala namanya adalah apa? Al-alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Wassalatu wassalam, ma'ruf ya nih. Salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu kata-kata sayyid maknanya man kathura sawaduhu. Sawat itu pengikut. Sawat itu hitam. Sawat kan hitam kan. Kenapa kok dikatakan pengikut itu hitam? Ya, karena dulu itu kalau ada orang berperang, dilihat kalau hitam-hitamnya banyak, maknanya pasukannya banyak. Karena dulu yang namanya pasukan biasanya apa namanya? Pakaiannya apa? Hitam. Ketika hitam-hitamnya banyak, maknanya pasukannya banyak. Sayyidina man kathura sawaduhu, yang banyak pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pengikutnya. Khatamin nabiyyin. Lah ini penting. Nah, khatamin nabiyyin. Apa itu khatamin nabiyyin? Kata-kata khotam bisa mempunyai dua makna. Hati-hati ya, bahasa Arab itu mempunyai dua makna, mempunyai banyak makna. Bedakan antara mafhum dan misdak, antara mafhum dan itlaq. Mafhum itu maknanya, setiap lafadz maknanya satu, biasanya semacam itu. Tapi cara penggunaannya bisa banyak. Cara penggunaannya bisa banyak. Contohnya doroba, itu maknanya hanya satu, tapi penggunaannya apa? Banyak. Khotamun nabiyyin, kata-kata khotam. Maknanya itu bisa digunakan untuk dua makna. Yang satu, maknanya adalah penutup, nihayah, akhir. Nabi Muhammad khotamun nabiyyin, maknanya apa? Akhir daripada para nabi. Ada lagi maknanya itu apa namanya? Stempel, khotem. Maknanya apa? Stempel. Maknanya lagi yang nomor 3, cincin. Cincin ini juga dalam bahasa Arab bisa dikatakan apa?
khotim atau khotam. Cuma akhirnya makna yang kedua dan yang ketiga ini biasanya kembali ke satu. Karena di Arab biasanya dulu itu orang kalau mau cincinnya itu biasanya ada stempelnya. Jadi kalau ada surat biasanya nyentempelnya macam ini. Di cincin itu ada stempelnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khotamun nabiyyin bisa artinya akhir daripada para nabi dan bisa artinya stempel daripada para nabi. Khotamin nabiyyin, akhir daripada para nabi dan juga akhir daripada para rasul. Karena rasul lebih khusus daripada nabi, lebih khusus daripada apa namanya nabi. Jidan. Mumtaz. Mafhum rasul itu adalah penutup daripada nabi. Ini tidak boleh untuk dibantah. Kita sebagai umat Islam mesti percaya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada beberapa kelompok mengatakan oh ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini tidak boleh kita pelajari. Tidak boleh kita yakini. Boleh Anda pelajari tapi tidak boleh Anda yakini. Di Indonesia itu nabi-nabi setelah Nabi Muhammad itu yang mengaku banyak. Sampai kan dibuat guyonan kan. Ada nabi namanya Tugimin. Ada nabi namanya Cecep. Nanti solawatnya gimana? Kasihan Banjarin tuh solawatannya. Ya Robbi sholli ala Cecep kan ndak enak kan dibuat apa? Dibuat rebanaan kan ndak enak itu. Nabi Muhammad akhir daripada para nabi itu maklum minadin bidorurah. Anda tidak boleh untuk mengakui oh ada nabi setelah Nabi Muhammad lah, Anda sudah bukan Islam lagi. Alif ba taknya Islam, Anda harus mengakui nabi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad. Saya rasa masalah yang pertama ini mudah. Yang berbahaya adalah makna yang kedua ini. Khotam, stempel. Nabi Muhammad adalah stempelnya para nabi. Apa itu stempelnya para nabi? Stempelnya para nabi dengan arti tidak mungkin ada nabi kecuali harus melewati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada nabi yang bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Legitimasi para nabi itu ketika sepakat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini yang selalu kita dengar di dalam ayat-ayat apa wa ittakhadal apa wa ittakhadna mitsaqakum la tansurunnahu. Apa ayatnya itu? Aqartum ala dzalikum isri qalu aqarna. Ada yang hafal Quran di sini? Bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diambil janji oleh Allah. Kalau kamu aku utus, kemudian di tengah-tengah masa baktimu muncul Nabi Muhammad, muncul Rasulku, latan surun. Nah, kamu harus menolong Nabi Muhammad. Kamu harus mengikuti Nabi Muhammad. Kamu wahai Nabi Musa, aku jadikan nabi. Dengan catatan, jika di tengah-tengah masamu, di tengah-tengah masa baktimu menjadi seorang nabi, muncul nabi namanya Muhammad, kamu harus mengikuti Nabi Muhammad. Kamu tidak boleh bertentangan dengan Nabi Muhammad. Semua nabi semacam itu, betul apa tidak? Semua nabi ketika hidup pada zaman Nabi Muhammad tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada di dalam hadis dikatakan, lau asya Musa bin Imran ma wasi'ahu illa tibai. Katanya Nabi Muhammad, kalau sekarang ini hidup Nabi Musa, dia tidak akan punya pilihan kecuali mengikuti aku. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya khutmun nubuwah. Dengan arti setiap nabi untuk menjadi nabi harus sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang melegalkan mereka kesesuaian manhajnya dengan kesesuaian manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita pelajari di dalam dasar-dasar akidah kita, dasar-dasar Islam kita. Bahwasanya 25 nabi dan rasul akidahnya sama kan? Tidak bertentangan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada yang berbeda. Dan semuanya diambil janji oleh Allah, kalau nanti kalian aku utus, di tengah-tengah itu ada Nabi Muhammad, kalian mesti mengikuti Nabi
Muhammad. Nabi yang hakiki adalah Nabi Muhammad. Kalian semua nabi. Kalau ada Nabi Muhammad selesai. Anda mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian nabi, tapi juga tugas kalian untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna daripada stempel. Stempel itu kan untuk melegalkan kan. Anda kalau punya ijazah, tidak ada stempelnya, apa legal? Ijazah Anda? Tidak ada. Saya itu di Jordan. Setelah dapat ijazah, kamu ke kementerian itu, kementerian ini, untuk apa? Untuk stempel. Untuk apa stempel ini? Stempel ini jika tidak ada stempel, ijazah tidak ada harganya. Yang membuat ijazah ini berharga adalah stempel itu. Karena itu, nabi-nabi jika tidak ada pengakuan daripada Nabi Muhammad, diragukan kenabiannya. Loh, kamu mengaku nabi, kok Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kamu nabi? 25 nabi dan rasul ini semuanya diakui kenabiannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna khotmin nubuwah. Setiap nabi harus melewati stempelnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna khotem. Maknanya apa? Khotem. Ada legalitas, ada legalisir daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi mafhum yang sekarang ini wallahu alam saya tidak tahu dari mana, namanya khotmul wilayah. Stempelnya para wali. Mafhum ini di dalam Islam saya tidak tahu diambil daripada mana. Syekh Said Foda mengatakan mafhum ini ada semacam bid'ah. Mafhum apa namanya khotmul wilayah. Mafhum khotmun nubuwah ada. Di dalam Islam ini ada khotmul wilayah dengan tidak ada wali kecuali telegalisir, dilegalkan oleh satu wali. Oh, Iqbal ini adalah khotmul wilayah. Wa khotamul aulia, kif khotamul aulia. Kalau hanya untuk mubalaghah nggak ada masalah. Biasa ya, ada orang kan cinta dengan gurunya, saya cinta dengan Ustadz Iqbal, saya bilang ada khotimatul mudakkikin. Khotimatul muhaqqiqin wal mudakkikin, ya itu kan mubalaghah daripada saya. Hakikatnya enggak. Tapi hakikat daripada khotmul wilayah dengan arti tidak ada satu wali pun kecuali melewati Iqbal, enggak ada semacam itu. Enggak ada. Itu wallahu a'lam mafhum yang tidak ada di dalam Islam. Itu mungkin hanya buatan orang-orang saja. Yang ada di dalam Islam mafhumul khotmun nubuwah. Khotmun nubuwah ada. Di dalam kitab manapun pasti ada kan wa khotamin nabiyin. Khotmul aulia, jika maknanya seperti khotmun nubuwah, makna ini bermasalah. Karena tidak ada di dalam hadis manapun yang mengatakan untuk menjadi wali harus sepakat dengan Iqbal. Nggak ada semacam itu. Nggak ada. Walaupun banyak yang mengaku-ngaku loh ya, banyak yang mengaku-ngaku. Oh iya ini khotmul wilayah. Nggak ada semacam itu. Wali kalau Anda mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi, Anda komitmen dengan syariat, tidak pernah melakukan perkara yang haram. Tidak komitmen dengan perkara-perkara yang wajib, sunnah. Pandai dengan syurut al-mu'tabaroh, Anda wali. Tidak perlu Anda, oh saya untuk menjadi wali mesti sesuai dengan Iqbal. Nggak ada semacam itu. Seperti kalau Anda ingin menjadi nabi, yakni seorang nabi harus sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam nabi ada, di dalam wali, wallahu a'lam, mafhum ini saya rasa bermasalah. Saya rasa apa namanya bermasalah. Jahit. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil mursalin. Imam ay al-muqtada yang diikuti, al-mursalin adalah yang diutus. Ada nabi, ada rasul ya, ada sedikit perbedaan. Nabi adalah orang yang diberi wahyu. Wahyu ini kadangkala untuk dirinya sendiri, kadangkala untuk orang lain. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dan ada sebagian daripada wahyunya yang diwajibkan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu namanya apa? Rasul. Jadi hubungan nabi, Allah, Allah nabi. Rasul, Allah nabi, Allah, Rasul manusia. Dari sini Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwasanya
an-nubuwah lebih afdol daripada ar-risalah. Karena nubuwah hubungannya Allah dan Rasul, Allah dan Nabi, Nabi dan Allah. Jadi daripada dua aspeknya, Tuhan dan makhluk. Allah ke Nabi, Nabi ke Allah. Jadi Allah menurunkan wahyu, Nabi tanya kepada Allah. Hubungannya semacam itu. Rasul, Allah menurunkan wahyu, wahyunya disampaikan kepada makhluk. Jadi Rasul Allah, Rasul umat. Nabi Allah, Nabi, Nabi Allah. Maka hubungan yang dua sisinya antara Allah dan Nabi lebih afdol daripada hubungan yang salah satu sisinya Allah, sisi yang lain manusia. Ini hubungan antara risalah dan nubuwah. Tapi semua sepakat Rasul lebih afdol daripada Nabi. Bedakan ya antara risalah dan Rasul. Risalah itu sifatnya, Rasul itu orangnya, nubuwah itu sifatnya, Nabi itu orangnya. Kenapa kok Rasul lebih afdol daripada Nabi? Iya, karena Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Maka Nabi Muhammad stempel para Nabi, akhir para Nabi, dan pemimpin daripada Rasul. Bentar. I'lam ketahuilah, lihat, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Kembali kepada tadi awal, saya mendefinisikan tentang ilmu. Apa itu ilmu? Al-mutabaqah, apa? Al-jazm, al-mutabaqah, an-dalil. Di sini Imam Sanusi memberi sebuah isyarat bahwasanya di dalam ilmu kalam Anda tidak cukup hanya meyakini. Anda mesti mengetahui. Untuk menjadi seorang muslim, Ustadz, Anda tidak perlu dalil. Yang kita kenal dengan nama muqallid. Untuk menjadi seorang muslim, Anda cukup muqallid. Cukup. Kenapa Anda itu Islam? Kenapa Anda beriman kepada Allah? Ya, karena Ustadz Iqbal mengatakan Allah itu ada. Dalil Anda apa? Allah itu ada. Tidak ada dalil kecuali Ustadz Iqbal mengatakan itu. Jadi dalil Anda itu guru Anda. Di dalam akidah ini tidak boleh. Nah, itu saya tuh bila-bila, saya tuh kadang-kadang itu di Jawa itu selalu mendengar kata-kata gandolan sarunge kiai. Saya nggak tahu kan? Gandolan sarunge kiai. Ini apa gandolan itu? Ikutlah, ikut sarungnya kiai, maksudnya mengikuti kiai. Kata-kata ini ada benernya, ada salahnya. Salahnya kalau Anda mengikuti junjungan Anda mengikuti guru Anda di dalam akidah, itu salah. Di dalam akidah Anda tidak boleh ikut, Anda mesti berpikir. Anda perlu dalil. Anda perlu dalil dalam fikih, dalam amaliyah, silahkan Anda boleh ikut. Di dalam akidah Anda tidak boleh ikut. Anda mesti berpikir. Karena itu di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Bukan ikuti, bukan fak tadi, bukan. Fa'lam, ikut, apa namanya, ketahuilah. Dan ketahui, itu Anda perlu berpikir. Maknanya Allah menyuruh kita untuk berpikir. Dan berpikir adalah perintah daripada Allah yang jauh lebih susah daripada sholat ataupun zakat. Orang boleh sholat, orang boleh zakat, tapi orang berpikir, pusing, pingsan. Berpikir ini kewajiban daripada Allah. Cuma jarang sekali kita menggunakannya. Kita banyak ikut orang. Kalau orang-orang Indonesia ngomongnya FOMO. Kita ini banyak FOMO. Orang melakukan apa kita ikut. Ini kita ikut. Ada velocity kita ikut. Ada ini kita ikut. Tidak boleh semacam itu. Seorang mutakalim harus apa namanya?
berpikir. Sebab itu di awal kitabnya wa'lam. Ketahuilah dengan arti ilmu ini Anda ketahui dengan jazm mutabaqah an dalil. Annahu yajibu, ketahuilah bahwasanya wajib terhadap semua mukallaf. Semua mukallaf. Selama Anda ini mukallaf, Anda wajib. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah apa? Seseorang yang sudah bisa untuk dibebani beban. Itu namanya mukallaf. Biasanya kan didefinisikan kan akil dan baligh. Orang yang sudah akil dan baligh itu kan wajib sholat, wajib zakat. Apa sih sesuatu itu loh? Anda duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Mudah apa enggak itu? Mudah. Lebih susah Anda kerja. Anda kerja di sawah, Anda kerja di kantor, Anda berangkat pukul 8, Anda pulang pukul 4. Anda sholat 1 hari mungkin cuma 30 menit. Anda kerja 1 hari 8 jam sampai 7 jam. Mudah mana? Sholat setiap hari atau kerja setiap hari? Mudah sholat setiap hari. Anak kecil pun boleh sholat. Anak kecil pun boleh sholat. Anak kecil umur 10 tahun, umur 11 tahun bisa sholat tapi tidak wajib sholat. Anak itu wajib sholat ketika dia sudah balik umurnya 15 tahun. 15 tahun dia baru wajib sholat. Orang Indonesia 15 tahun itu maknanya masuk SMA. SMP kan SD 12, SMP 15. Ya, dia masuk SMA umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun dia masuk SMA. Dia SMA baru wajib sholat. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik 18 tahun. 18 tahun Anda baru wajib sholat. Maknanya Anda masuk kampus, Anda baru wajib sholat. Ini kan 18 tahun kan masuk kampus kan. Anda kuliah baru wajib sholat. Padahal sholat itu bisa dilakukan oleh anak umur 12 tahun. Tapi tidak wajib. Oleh Allah tidak apa-apa. Walaupun kamu sudah bisa sholat, kamu tidak wajib sholat. Nanti kamu umur 15 tahun, kamu baru wajib sholat. Tapi kalau kamu tidak sholat ketika umurmu 15 tahun, kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka. Itu namanya apa? Mukallaf. Dan sholat adalah beban. Alah bohong kalau ada orang mengatakan enak kok sholat. Sholat itu tidak enak, susah. Subuh Anda mesti bangun, Isya Anda mesti sholat. Kesel, capek semua badan. Masih adzan Isya, masih adzan maghrib, subuh tidurnya telat, harus bangun adzan. Ya Allah, sudah adzan Anda mesti bangun. Puasa tidak enak, puasa itu. Siapa yang ngomong puasa itu enak? Tidak ada. Lapar, ya apa enggak? Di depannya ada sate kambing, tidak bisa puasa. Istrinya cantik, tidak bisa puasa. Nanti lu puasa itu menahan, apalagi orang-orang yang merokok. Saya punya teman tuh perokok berat. 5 menit sebelum buka sudah begini dia. Jadi ketika ketika adzan bukan kurma tapi langsung rokok, berbuka dengan asap katanya. Berbuka dengan asap. Dia ngomong, "Habib, ibadah apa aja saya kuat, jangan puasa, Habib. Saya tidak kuat puasa." Teman-teman saya yang merokok itu sebelum buka sudah begini, ada yang 4 di sini rokoknya. Loh kok 4 kenapa? Ya qadhaan lillahi. Waduh, merokok pun ada qadhanya. Yang namanya taklif itu ilzamu ma fihi kulfah. Allah memaksa Anda sesuatu yang berat. Itu namanya apa? Taklif. Dan itu tidak mungkin kecuali orang yang mampu. Orang yang mampu itu yang namanya mukallaf. Mukallaf adalah orang yang umurnya 15 tahun ke atas atau ada alamatul buluk dan dia wajib untuk melakukan perkara-perkara yang ada bebannya. Anda terbebani dengan beberapa kewajiban. Loh, kenapa sih kok Allah itu membebani saya dengan sholat? Ya Allah ingin menguji Anda. Anda ini nurut apa tidak?
Kenapa sih kok Allah itu menginginkan saya untuk puasa? Yaitu ujiannya Allah. Kenapa sih kok Allah itu menguji kita? Ya Allah menginginkannya. Kenapa Allah menginginkannya? Ya jangan tanya saya. Tanya kepada Allah. Karena kita di dunia ini untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang. Dan orang yang namanya ujian, mudah apa tidak ujian itu? Susah ujian itu. Ujian itu susah. Kita di sini untuk susah. Kita di dunia ini susah. Tidak ada orang cari senang di dunia ini, tidak ada. Pasti ada yang tidak enaknya. Anda mau menikah, Anda kira menikah itu enak? Orang yang sudah menikah ingin jomblo. Betul apa tidak? Ya Allah, kenapa saya menikah ya? Rugi saya. Orang yang belum menikah pingin menikah. Ya Allah, enaknya Ustadz Halpiani sudah punya istri. Saya kok belum punya istri. Sudah menikah. Ya Allah, Ustadz Halpiani menipu saya. Seharusnya saya tidak menikah. Sudah menikah pingin punya anak. Oh, enak ya punya anak. Sudah punya anak, pusing kalian. Yang anak minta sekolah, anak minta pempes, anak minta susu. Belum punya cucu, minta cucu. Sudah punya cucu kalian, pentingnya itulah yang namanya dunia. Tidak ada yang enak. Kenapa? Karena di dunia ini kita itu untuk diuji. Hakikat daripada apa yang Anda lihat di dunia ini. Kenapa dunia ini ada tsunami, ada gempa bumi, ada apa? Gunung meletus, ada banjir. Semuanya itu disusun oleh Allah untuk menguji kalian. Dunia ini sempurna untuk menguji kalian. Bukan Allah, apakah Allah bisa untuk menciptakan dunia ini lebih sempurna daripada yang sekarang ini? Ya bisa. Ada yang namanya surga. Surga lebih sempurna daripada dunia ini. Tapi surga tidak diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Betul apa tidak? Surga diciptakan oleh Allah untuk kita menikmati hasil ujian kita. Tapi dunia ini diciptakan oleh Allah sempurna untuk maksud Allah menciptakannya. Apa itu? Untuk menguji manusia. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya, laisa fil imkan abda'u mimmakan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada apa yang sudah Allah ciptakan untuk maksud apa yang Allah ciptakan. Dunia ini dimaksudkan untuk menguji kita. Karena itu semua unsur dunia ini sesuai untuk menguji kita. Ibu kalian untuk menguji kalian, ayah kalian untuk menguji kalian, adik kalian untuk menguji kalian, pekerjaan kalian untuk menguji kalian, istri kalian untuk menguji kalian, anak kalian untuk menguji kalian, kawan kalian untuk menguji kalian, bos untuk menguji kalian. Semua yang ada di dalam dunia ini ujian. Betul apa tidak? Semua ini ujian. Wallahu a'lam. Ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu, yakni untuk mengetahui an ya'rif, an ya'lam. Jazm. Mutabik an dalil. Fi haqqi Maulana Jalla wa di dalam hak, yakni bagi Allah, yakni Anda mengetahui apa yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah itu banyak, lebih daripada 20. Kesempurnaan Allah tidak terhingga. Yang wajib kita ketahui hanya 20. 20 itu menurut thariqahnya Imam Sanusi. Kalau Mu'tamad Asy'ariyah hanya 13. Hanya 13. Kalau Anda mengikuti Imam Asy'ari 11. Jadi jumlah yang wajib Anda yakini itu tidak paten. Tapi kalau Anda mengetahui 20 sifat, insya Allah selamat semua. Kan di antara 20 sifat kan ada namanya sifatul maknawiyah kan. Sifat maknawiyah ini menurut mazhab Imam Asy'ari tidak ada. Dikurangi 7 sudah berapa? 13. 13 ini 7 sifatul ma'ani. Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya as-sama' wal basar itu kembali kepada ilmu. Dikat sama wal basar. Tinggal berapa? 11. 13 dikurangi 2 berapa? 11. Nanti kalau Anda lihat ulama-ulama yang lain, ada yang kat kidam ini tidak perlu.
Bakok tidak perlu. Kenapa? Sudah di cover oleh wajibil wujud. Sudah di cover oleh wujud. Cukup. Waduh, 9 lagi. Semakin apa namanya? Semakin sedikit. Tapi saya pribadi, saya lebih senang mengadakan sifat 20. Kenapa? Karena sifat 20 ini yang detail. Dan di dalam ilmu kalam, kita sebagai seorang mutakalim wajib mendetailkan setiap masalah. Kita tidak boleh di dalam masalah itu kita singkat-singkat. Tidak boleh semacam itu. Kenapa kok tidak boleh? Iya. Panas. Kenapa? Karena ilmu ini khotir, ilmu ini bahaya. Selama ilmu ini bahaya, tidak boleh disingkat. Harus dijelaskan. Kita harus sampai ke dalam ketujuan dengan jelas, walaupun panjang. Tidak boleh untuk ikut jalan terabasan. Apa jalan terabasan itu? Shortcut. Apa? Jalan pintas. Ini ada jalan pintas, tapi tidak jelas. Itu bukan metode mutakalimin. Metode mutakalimin menempuh jalan yang jelas walaupun panjang. Karena akidah ini bahaya. Sekali Anda salah, salahnya banyak. Lebih baik sabar sedikit, panjang tapi jelas. Karena itu Anda akan melihat di dalam ilmu akidah ini banyak semacam pengulangan. Kok sifat ini mirip dengan sifat ini, mirip dengan sifat ini. Semacam terulang-ulang. Padahal disingkat itu biasa. Seperti Allah itu tidak, dalam Al-Quran Allah itu tidak punya anak, betul apa tidak? Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. La yattakhid shahibatan wala walada, Allah tidak mengambil anak ataupun istri. La ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah tidak mengantuk atau tidur. Itu dijelaskan dengan mendetail. Padahal Anda bisa untuk mengatakan Allah itu mukhalifun lil hawadits, selesai. Akan tetapi di dalam masalah hal-hal akidah, ilmu kalam mendetailkan sebisa mungkin, terutama di dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang penafian yang tidak layak bagi Allah. Dijelaskan dengan mendetail. Kenapa? Karena takut salah paham. Nanti Anda akan melihat di dalam sifat-sifat itu. Contohnya sifat kidam wal bakok, tidak perlu itu. Kalau sudah ada kidam, tidak perlu bakok. Sudah ada wajibil wujud, tidak perlu kidam. Cuma kidam dan bakok difahami daripada wajibil wujud dengan cara lazim, bukan jelas. Karena dia tidak jelas, ulama ilmu kalam tidak puas dengan itu. Tidak. Memang bisa difahami dua sifat ini kidam wal bakok daripada wajibil wujud, tapi tidak jelas. Kita mesti menyebutkannya dengan jelas. Dan Imam Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barohin setelah menjelaskan sifat 20, beliau mengatakan sebenarnya semua sifat 20 itu terkandung dalam kata-kata la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah terkandung semua sifat 20, cuma tidak jelas. Cuma tidak jelas. Karena itu dijelaskan. Wallahu a'lam. Fi haqqi maulana, dan yang wajib kita ketahui daripada sifat-sifat Allah itu hanya 20 saja. Padahal sifat Allah itu banyak. Sifat Allah tidak terhingga. Tidak terhingga. Yang wajib kita ketahui hanya sifat 20 saja. Itu saja sudah banyak orang malas mempelajarinya. Aduh, susah Habib, sifat 20 susah. Lazim-lazimnya banyak yang jauh, kita tidak paham Habib. Sudahlah yang lain saja. Belajar yang mudah-mudah, belajar tasawuf, belajar akhlak. Tidak perlu belajar begini. Itu saja sudah susah. Bayangkan kalau Allah mengungkapkan kepada kita lebih daripada sifat 20 tentang kesempurnaannya. Allah mengungkapkan, kamu wajib mempelajari sifat kesempurnaanku 100. Sudah tidak ada. Jurusan fikih tidak ada, jurusan hadis tidak ada. Semuanya jurusan apa? Usuluddin. Ya, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak perlu tahu tentang hakikat aku sebenarnya siapa, tidak perlu tahu. Kamu cuma perlu tahu 20 sifat. Tidak perlu Anda cari tahu lebih daripada 20 sifat ini. Karena aku tidak memberikan dalil untuknya.
Yang perlu kamu ketahui hanya 20 sifat. Karena dalilnya qot'i. Dalilnya apa namanya? Qot'i. Selain 20 ini dalilnya tidak qot'i. Sifatul idrok. Sifat apa lagi? Sifatul takwin. Dalilnya tidak qot'i. Sifatul liyad, sifatul istiwa. Itu dalilnya tidak qot'i. Karena itu dikembalikan kepada sifat 20 ini. Kenapa? Karena sifat 20 ini qot'i. Qot'iyun akli. Tidak ada potensi yang lain kecuali itu adalah sifat. Selama semacam itu yang wajib Anda ketahui tentang Allah. Anda tidak wajib untuk mengetahui hakikat Allah. Sebagian kelompok diantaranya adalah muhandisun. Kelompok falasifah dulu namanya muhandisun. Muhandisun ini berpendapat bahwasanya kita tidak tahu tentang Allah. Jangankan Allah, diri kita sendiri. Kita tidak tahu tentang diri kita. Sampai sekarang kedokteran terus berkembang. Betul apa tidak? Ilmu kedokteran terus berkembang. Sampai sekarang orang tidak tahu apa itu manusia. Manusia itu apa? Anda untuk mempelajari mata saja, itu perlu 6-8 tahun untuk menjadi dokter mata. Itu mata. Belum telinga. Belum ada syaraf otak. Bukan otaknya, tapi apa? Syarafnya. Tidak mungkin ada orang ahli kedokteran dalam semua bidang kedokteran. Karena terlalu rumit loh. Sesuatu yang paling dekat dengan Anda saja, Anda tidak tahu. Apalagi Allah. Anda tidak tahu Allah, bagaimana kok Anda menyembah Allah? Ini adalah iskal yang dilontarkan oleh kelompok falasifah dulu namanya muhandisun. Ahli sunnah menjawab, untuk menjadi seorang muslim, saya tidak perlu untuk mengetahui hakikat Allah. Karena hakikat Allah tidak akan bisa diketahui sampai kapanpun. Walaupun Anda di surga pun, Anda tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat Allah. Untuk menjadi seorang muslim, kita tidak perlu mengetahui hakikat Allah. Kita cuma perlu mengetahui sebagian sifat-sifat Allah. Anda cukup mengetahui sifat 20, sifat Nabi, selesai. Dengan mengetahui itu, Anda sudah sah menjadi seorang muslim. Dengan mengetahui itu, Anda bisa masuk surga selamanya. Cukup. Dan Anda tidak wajib untuk mengorek-ngorek lebih daripada itu. Bahkan kalau Anda mengorek lebih daripada itu, Anda berdosa. Kenapa? Karena Anda tidak diberikan izin untuk mengetahui lebih daripada sifat 20. Karena Anda itu manusia. Dan dunia dan tubuh Anda manusia tidak mampu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan. Tidak usah tentang Tuhan. Kalau Anda tahu masalah Kalimantan Selatan yang diketahui oleh bupati, tidak bisa tidur Anda. Anda tahu masalahnya gubernur, tidak bisa tidur Anda. Wong biasanya masak apa namanya? Masak nasi kebuli, suruh mikir masalah Kalimantan Selatan. Nggak bisa tidur Anda. Anda kalau tahu masalah Indonesia, kalau Anda tahu yang dihadapi oleh presiden kita, pusing malah Anda. Apalagi kalau Anda tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada apa yang Allah izinkan. Anda tidak mau kawin, Anda tidak mau makan, Anda tidak mau kerja. Loh, betul itu. Karena itu rahmat daripada Allah, Anda hanya diberi sifat 20 saja. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan antum. Agar antum bisa untuk mengetahuinya. Dan kalau antum tidak mengetahuinya, kalian masuk neraka. Kalau kalian mengetahuinya, kalian masuk surga. 20 sifat ini saja, mayoritas manusia masuk neraka kok. Loh iya, mayoritas manusia tidak lulus ujian sifat 20. Dari 7 miliar manusia, yang Islam berapa? 2 miliar. Yang 5 miliar ini, Jahannam yaslaunaha wa bi'sal masir. Sudah? Jahit. Fi haqqi maulana jalla wa asma yastahilu wa ma yajuz, yakni apa yang wajib dan apa yang mustahil. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithlu dzalika fi haqqi rusuli alaihi musallatu was salam. Begitu pula Anda juga wajib untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul. Nanti akan saya jelaskan apa itu hakikat daripada risalah. Agar Anda itu paham bahwasanya yang namanya risalah adalah sesuatu yang lebih agung daripada apa yang Anda yakini. Dan semua ini Anda wajib meyakininya melewati dalil. Dan dalilnya harus qot'i tapi tidak perlu tafsili. Namanya dalilun ijmali. Apa itu dalilun ijmali? Insya Allah akan saya jelaskan di sesi yang akan datang. Silakan jika ada yang bertanya. Tadi sampai sudah? Ya. Pertanyaannya kita tunda dulu. Pertanyaan di dalam sesi ini antum tulis dulu. Di awal sesi yang akan datang ini, sesi yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam sesi ini, insya Allah. Jayid, mau adzan? Ya, insya Allah kita akhiri sampai sini. Kita rehat dulu untuk sesi yang kedua. Kita jumpa di sesi yang ketiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.